Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia, tentunya pada podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat Opini semua? Semoga kita semua selalu dilancarkan dalam berpuasa. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Opini, kali ini saya akan menemani sahabat Opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang sangat menarik tentunya dengan bernuansakan Islami, yaitu mengenai hukum berburu takjil di saat bulan Ramadan. Nah, berbicara mengenai bulan Ramadan, tentunya tidak lepas dari suatu kegiatan yang sangat amat seru yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam dalam satu tahun sekali. Tiada lain yaitu berburu takjil. Apakah betul, Pak? Iya. Betul ya, betul Berburu ya sahabat takjil. Opini. Nah, mulai dari gorengan yang kriuk-kriuk, terus sop buah yang seger banget, sampai kolak pisang yang manisnya tuh bikin nagih. Kalian pernah berpikir nggak sih bahwa bagaimana sih hukum berburu takjil dalam pandangan Islam? Dan bagaimana supaya kebiasaan ini tuh tidak menjerumuskan ke dalam sifat boros. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas tuntas mengenai hukum berburu takjil pada saat bulan Ramadan. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat spesial, yaitu Kak Eji Wijaya SPDI. Beliau akan membantu kita memecahkan masalah tadi, teman-teman. Namun sebelum ke pembahasan utama, kita akan terlebih dahulu berbincang-bincang ya Pak ya. Iya. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Eji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah puasanya berjalan dengan lancar? Sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan Alhamdulillah ya Kak ya. Nah, saya dengar Kak Eji ini merupakan seorang pengajar ya Kak ya. Kalau boleh tahu di sekolah mana Kak? Alhamdulillah saya mungkin diberi mandat ya, diberi amanah untuk mengajar di MA Jamanis. MA Jamanis Iya. ya Pak ya. Itu berapa tahun Pak? Dari tahun berapa Pak? Kalau mengajar saya baru 2 tahunan, belum lama. Iya. Oh, jadi Kak Eji ini merupakan lulusan dari kampus Tito Alfarabi Pangandaran ya Pak? Ya betul. Kalau boleh Saya tahu lulusan dari angkatan situ. berapa Pak? Angkatan keempat. Angkatan keempat. Wah, angkatan berarti masih keempat, ya. masih awal ya Pak ya. Iya, masih awal. Nah, kita langsung lanjut aja ya Pak ke Iya. pembahasan utama kita, Boleh, yaitu boleh. mengenai hukum berburu takjil di saat bulan Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak, bahwa berburu takjil itu kan sudah menjadi tradisi Iya. ya di yang sangat melekat di masyarakat pada setiap bulan Ramadan. Hampir setiap sore orang-orang itu kan berbondong-bondong membeli makanan untuk berbuka puasa. Nah, bagaimana hukum sebenarnya mengenai berburu takjil pada saat bulan Ramadan? Apakah ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang berburu takjil, Pak? Oke, ya masalah takjil ya mungkin sudah tidak asing terdengar di telinga kita ya sebagai masyarakat Indonesia khususnya ya karena mungkin bahasa Indonesia ya. Nah, untuk masalah takjil ini sebenarnya kalau ditarik ke bahasa Arab ya, asal usul dari takjil ini adalah dari kata ajala yang artinya menyegerakan ya. Ajala yu'ajilu takjilan. Nah, menyegerakan. Jadi bukan makanan yang untuk berbuka puasa, namun penyegeraan untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang manis yang kayak gitu ya. Nah, itu termasuk ya yang dimaksud takjil itu seperti itu. Namun di kita itu lebih dikenal dengan makanannya seperti gorengan ya, sering kita sop buah ya. Terus sampai kolak dan yang lainnya. Nah, itu yang dikenal takjil di kita itu makanannya. Nah, itu merupakan ya sesuatu yang sudah melekat ya, tidak bisa atau tidak mudah untuk dirubah. Iya. Nah, untuk berbicara tentang
hukum ya, hukum berburu takjil ya. Nah, sebenarnya sekarang itu sedang tren bahwa bukan hanya orang Islam saja ya, Iya. tapi orang non Muslim juga berburu Banyak. takjil ya. Ya banyak Karena sekali. kan kadang-kadang ada takjil gratis Iya. atau ya orang-orang kan senangnya itu yang gratisan seperti itu ya. Nah, untuk hukumnya mungkin ini sama halnya dengan hukum jual beli. Kenapa disamakan dengan hukum jual beli? Karena mungkin coba kalau kita berburu takjil pasti kemana? Ke tempat orang yang jualan. Nah, itu ya, oleh karena itu hukum takjil ini disamakan dengan hukum jual beli. Ya. Nah, sedangkan hukum jual beli sudah jelas dalam Islam, bahkan diterangkan dalam Al-Qur'an juga, wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tersebut. Nah, maka dari itu hukum berburu takjil ini ya diperbolehkan, dihalalkan selagi hal tersebut tidak menyeleweng dari syariat Islam ataupun syariat dalam jual beli tersebut. Ya mungkin ya. Jadi memang diperbolehkan untuk tadi berburu takjil. Jadi sahabat opini, jadi berburu takjil itu hukumnya boleh. Boleh. Ya, iya. boleh ya. Sama dengan halnya jual beli ya, Pak ya. Lanjut ya Pak, langsung ke pertanyaan yang kedua. Iya. Banyak orang yang membeli takjil secara berlebihan, padahal di sisi lain masih banyak orang yang belum mendapatkan menu berbuka puasa. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait ini, dan apakah ada batasan dalam memberi takjil agar tidak boros? Nah, ini ya, kalau masalah berlebihan ini sama halnya juga dalam ya mentasarufkan sesuatu. Bahwasanya sudah jelas pula dalam Islam kita tidak boleh ya bersikap berlebihan ataupun mubazir atau boros ya. Sudah jelas dalam Al-Qur'annya juga disebutkan waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kita waladina idza anfaqu, di mana-mana orang ya anfaqu menginfakkan dalam artian membelanjakan hartanya, lam yusrifu walam yakturu, tidak boros dan tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, namun harus di antara keduanya. Jadi dalam membelanjakan harta tentunya kita tidak boleh berlaku boros. Dalam artian bagaimana boros tersebut? Yang dimaksud boros tersebut yaitu membelanjakan hartanya dengan secukupnya. Jangan sampai kita nih contoh, karena memang hawa nafsu kita ya sesudah puasa ya. Apa yang kita lihat pasti kita beli. Pasti. Ya, contoh ya takjil gitu. Kita berburu takjil, ini ada es campur kayaknya enak nih. Langsung beli ataupun ini sudah beli es campur, ada lagi itu manisan dan yang lainnya, ataupun itu teh sop buah dan yang lainnya. Nah, itu kita beli. Nah, itu ya termasuk ya orang yang boros, karena memang jika hal tersebut ya, contoh halnya kita sudah berbuka dan makanan tersebut tidak kita makan semua, kan itu akan terbuang sia-sia. Ya, oleh karena itu ya mungkin dalam Islam juga sudah jelas bahwasanya kalau kita memang membeli sesuatu itu harus dengan takaran yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk menghindari pemubaziran tersebut ya. Bahkan kalau disebut kenapa kita tidak boleh bermubazir, karena sudah jelas pula dalam Al-Qur'an dikatakan wa atidal qurba haqqahu wa miskina wa ibnas sabil wa atidal qurba haqqahu wa miskina wa ibnas sabil wa la tubadir tabdiro. Kita harus ya mensedekahkan atau memberikan harta kita kepada
orang yang membutuhkan diantaranya yang disebutkan tadi, dan janganlah kita mubadirkan harta, diantaranya tadi seperti halnya kita membeli banyak ya yang melebihi kebutuhan kita, maka ya makanan tersebut akan terbuang sia-sia. Dan jelas pula dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang mubadir itu termasuk temannya setan. Kenapa? Karena setan itu ya kenapa? Karena memang kita melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Sedangkan setan itu bagaimana? Kenapa? Setan itu termasuk makhluk yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman janganlah melakukan hal tersebut. Nah, itu jadi jelas ya, untuk menyia-nyiakan harta itu termasuk perbuatan yang tidak boleh. Jadi kalau memang kita membeli atau memburu takjil itu secukupnya saja. Jangan ya. berlebihan. Jangan berlebihan, kecuali kita akan bagi-bagi ke teman kita, nah gitu. Benar sekali. Ya, itu pun harus ada takarannya ya. Dengan secukupnya lah. Itu. Berbicara mengenai takjil ya Pak. Nah, takjil kan kalau misalkan di Indonesia itu kan identik dengan makanan ya Pak tadi ya. Nah, seperti apa makanan yang disunahkan untuk hidangan berbuka puasa Pak? Sebenarnya untuk yang disunahkan itu ya, kalau dalam hadis disebutkan bahwasanya yang disunahkan untuk berbuka puasa itu yang pertama itu kurma. Kurma ya Pak ya. Kenapa kurma? Karena kalau dilihat dari kedokteran ya, kita kan sudah kehilangan kalau puasa itu kehilangan tenaga. Bagaimana ya. Nah, karena itu pada saat kita berbuka kita itu membutuhkan zat glukosa. Nah, sedangkan dalam kurma itu zat glukosanya itu tinggi, maka dari itu dalam Islam dianjurkan kita memakan untuk berbuka puasa pertama itu dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, ya pertanyaannya seperti itu ya, karena mungkin kurma ini ya jauh lah, atau sekarang mah bisalah online kan banyak. Nah, kalau tidak ada kurma, dengan apa yang baik kita lakukan? Nah, untuk berbuka puasa ya, kita bisa menggunakan air putih minum ya, Pak? Air putih. Nah, itu lebih baik daripada kita makan gorengan langsung dan yang lainnya. Ataupun kalau di kita diganti dengan manisan-manisan yang lain ya. Nah, seperti itu kan buah-buahan boleh? Buah-buahan boleh seperti itu ya. Karena memang ya yang dianjurkannya itu kurma, namun untuk kesehatan kan boleh itu karena kan mengandung glukosanya tadi ya, boleh diganti dengan yang lain. Nah, itu. Nah, berbicara mengenai makanan, sekarang lanjut ke berbuka Pak ya. Bagaimana cara berbuka puasa yang baik Pak? Nah, misalnya ya kita tuh mau berbuka puasa, tetapi kita tuh udah lapar duluan Pak, sehingga sebelum sholat tuh kita makan dulu Pak. Sebelum sholat maghrib tuh kita makan dulu. Apakah boleh seperti itu? Boleh ya, kita langsung makan juga boleh, namun ya seharusnya kita ya makan dulu yang manis tadi ya. Ataupun tidak ada kan bisa dengan air putih. Nah, boleh saja, tidak ada larangan ataupun yang lainnya. Namun harus kita perhatikan juga dalam makanan itu pula kita janganlah berlebih-lebihan ya. Karena mungkin kalau kita berlebih-lebihan itu akan bagaimana? Ya terasa bungkang ya. Ataupun kenyangnya terlalu lah seperti itu ya, itu kan tidak baik pula dan juga akan mengakibatkan malas ya Pak. Ya itu diantaranya. Bisa jadi nggak terawih nantinya. Ya, itu jadi rasa ngantuk pun akan datang gitu, seperti itu. Karena saya juga mengalami seperti itu Pak. Ya kebanyakan seperti itu. Jadi memang kenapa dalam Islam itu tadi kita tarik yang tadi, kita tidak boleh berlebihan. Nah, itu diantaranya. Salah satunya bisa menyebabkan malas ya Pak. Menyebabkan malas dan kita tidak bisa fokus untuk beribadah itu.
Mungkin dicukupkan sekian Pak pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan hadir di podcast kami. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya para sahabat-sahabat opini semua di rumah. Baik, mungkin itu akhir sesi perbincangan kali. Baik sahabat opini, mungkin itu tadi akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Nur Amalia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast opini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.